Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Aji. Oke, ya, kita akan belajar IPA Fisika. Langsung saja. Kali ini kita akan belajar tentang bab atom. Oke, ya, bab atom. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu sejarahnya. Oke, ya, tahu sejarahnya. Jadi yang pertama kali membahas tentang atom itu namanya adalah Demokritus, oke ya. Yang pertama kali membahas itu namanya adalah Demokritus. Oke, jadi Demokritus itu mendefinisikan atom itu adalah bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi menurut Demokritus, atom itu adalah bagian benda yang tidak dapat dibagi lagi. Oke, itu menurut Demokritus. Selain itu, atom menurut Demokritus juga merupakan sesuatu zat padat. Oke, jadi dia mendefinisikan atom itu merupakan zat padat ya, bukan padat, padat. Oke. Setelah Demokritus ada lagi namanya Dalton atau John Dalton lebih tepatnya. John Dalton. Oke. Oke, jadi Dalton itu memperbaharui teorinya. Jadi Demokritus itu kan cuman mendefinisikan bagian benda yang tidak dapat dibagi lagi, kemudian bentuknya merupakan zat yang padat gitu ya. Tapi belum tahu modelnya itu seperti apa. Tapi kalau Dalton sudah punya model dia. Model atom bola pejal. Model atom bola pejal. Jadi selain dari definisinya Demokritus, John Dalton itu memperbarui lagi bahwa model atomnya dia itu adalah bola pejal. Bola pejal itu bagaimana sih, Pak? Bola pejal itu bolanya berisi ya. Jadi kalian kan tahu kalau bola sepak bola itu kan dalamnya udara, itu berongga. Kalau tolak peluru itu bola pejal. Jadi di dalamnya itu tidak kosong. Ada isinya, itu namanya adalah bola pejal. Itu model atomnya John Dalton. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adalah J.J. Thomson. J.J. Thomson. Nah, dia punya model atom roti kismis ya. Model atomnya si Thomson itu roti kismis. Maksudnya roti kismis itu bagaimana, Pak? Maksudnya roti kismis itu seperti ini dia. Jadi kalau Demokritus sama John Dalton itu menjelaskan bahwa atom itu bagian yang tidak dapat dibagi lagi, tapi kalau Thomson itu membagi. Jadi ini misalkan roti ya, itu ada elektron-elektronnya. Nah, jadi ada kismisnya. Oke ya, jadi logikanya Thomson itu rotinya itu muatan positif. Kemudian kismisnya itu muatan negatif. Oke, itu model atomnya J.J. Thomson. Selanjutnya yang keempat itu adalah Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Nah, model atomnya lebih modern lagi dia. Model atomnya Ernest Rutherford itu seperti ini. Di dalam itu ada inti, ya, dari inti atom. Inti atau kita tulis positif gitu aja. Nah, kemudian elektron itu mengelilingi, modelnya seperti ini. Itu modelnya Rutherford. Selanjutnya adalah Niels Bohr. Nah, beda dengan Rutherford. Kalau Niels Bohr itu model atomnya selain intinya lengkap, itu punya kulit. Jadi kalau Rutherford itu kan ininya cuma satu. Seperti ini ya.
Kalau Rutherford itu enggak, jadi ini ada lagi. Nah, jadi elektron mengelilingi inti itu punya kulit-kulit. Oke, seperti ini ya. Nah, itu perkembangan model atom secara sederhana untuk dipahami kalian di jenjang SMP. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya partikel dasar penyusun materi ya ini. Penyusun materi atau benda. Jadi maksudnya itu seperti apa sih Pak? Kita kok belajarnya atom-atom. Jadi gini, misalkan kalian ada benda, jadi benda apapun itu dia itu pasti punya bagian terkecil. Contohnya saja gini, kayak besi. Nah, besi itu kan gabungan dari bagian-bagian kecil yang memadat. Jadi sangat nempel kuat. Jadinya adalah besi. Contoh lain partikel apa ya, kayu. Itu kan juga gabungan dari partikel-partikel yang sangat kecil. Air pun itu juga. Jadi air itu sebenarnya kecil-kecil terus gabung ya. Seperti itu. Nah, kita membahas bagian-bagian terkecil dari benda-benda itu tadi. Selanjutnya partikel dasar penyusun materi itu ada 3. Yang pertama adalah atom. Yang kedua adalah molekul. Yang ketiga adalah ion. Oke ya. Yang penting kita harus belajar atom dulu. Nah, yang pertama kita belajar atom dulu. Atom. Atom itu terdiri dari 2 bagian. Terdiri dari 2 bagian ya. Ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Yaitu adalah inti, di mana inti itu ada proton dan neutron. Proton dan neutron. Kemudian ada bagian kulit, yaitu adalah elektron. Oke ya, kalau di gambar ya sama kayak modelnya si Bohr tadi, plus plus netral netral. Nah, ini neutron, baru nanti ada elektron. Kulitnya. Jadi kulitnya itu yang di pinggir ya, namanya kulit ya di pinggir Pak. Iya benar. Nah, seperti itu. Oke, gini ya. Ini kulitnya. Jadi ada 3, plus itu proton, yang negatif itu elektron, yang nggak ada apa-apanya itu neutron. Jadi ini bermuatan positif. Kalau proton itu positif ya. Elektron berarti dia muatannya negatif. Kalau neutron adalah netral atau tidak bermuatan. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah pengertian tentang bagian atom. Oke, lanjut ya. Jadi contohnya atom. Nah, ini saya garis dulu. Contoh atom itu apa sih Pak? Banyak contoh atom. Yang pertama H atau hidrogen. Kemudian N, nitrogen. Kemudian apa ya? C, karbon. Kemudian Cl, klorin. Na, natrium. Dan lain-lain ya. Nah, itu jadi itu adalah contoh atom. Selanjutnya adalah molekul.
Molekul. Molekul itu apa sih, Pak? Jadi molekul itu adalah gabungan dua atau lebih atom kemudian sejenis maupun tidak sejenis. Oke ya. Gabungan sejenis nanti disebut unsur. Kalau gabungan tidak sejenis nanti disebutnya senyawa. Oke. Habis itu lanjut. Oke. Jadi berarti molekul unsur itu yang bagaimana, Pak? Jadi molekul unsur itu yang bagaimana? Jadi yang sejenis molekul unsur. Contoh O2. Jadi kan O2 itu O-nya ada 2. Jadi tapi sama-sama O. Oke. H2 tuh ya. Kemudian N2. Ada lagi O3 dan lain-lain. Itu molekul unsur. Jadi sejenis, satu huruf besar. Nah, kalau yang molekul senyawa yang bagaimana, Pak? Molekul senyawa itu hurufnya beda. Oke. Tapi bentar, ini nggak boleh rancu. Ada yang ada 2 huruf, tapi itu satu sebenarnya. Apa ya? Kayak misalkan ini kan O, H, N, O3 itu kan kebetulan satu huruf. Contohnya gini, Na3 itu masih termasuk unsur. Kenapa? Karena A-nya itu kan kecil, jadi singkatan dari natrium. Untuk membedakan kalau N saja itu nitrogen, kalau Na natrium, dan lain-lain. Oke ya, jadi Na itu bukan N sama A, bukan, tapi memang natrium, seperti itu. Kalau molekul senyawa gimana, Pak? Contohnya H2O. Jadi ada H, ada O. NaCl. Nah, jadi ada Na, ada Cl. Ada lagi, Pak, H2SO4. Nah, banyak ya, dan lain-lain. Intinya ini hurufnya itu lebih dari satu. Jadi gini, kalau ada 2 huruf, yang satu besar, yang satu kecil, yaitu berarti yang kecil itu ngikut. Sama kayak Na, Cl, L-nya kan kecil, itu berarti miliknya C, Cl sepaket. Ini gabungan Na dan Cl, bukan gabungan N, A, C, L, bukan, tapi gabungan Na dan Cl. Nah, kalau H2O berarti gabungan H dan O. H2SO4 berarti gabungan dari H, S, dan O. Seperti itu ya, bisa membedakan ya. Jadi kalau hurufnya kecil, dia itu bukan berdiri sendiri, ngikut gitu aja. Logikanya seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah ion. Ion itu apa sih, Pak? Ion itu adalah atom yang bermuatan. Nah, ciri-cirinya ada tanda plus dan min. Jadi contohnya H plus, Cl min, Na plus, apa ya, Pb 3 plus, dan lain-lain. Jadi ada tanda plus atau min gitu ya. Seperti itu adalah ion. Oke, selanjutnya tadi kita membahas apa saja? Partikel dasar penyusun materi ya. Sekarang kita nyusun bentuk materi. Bentuk materi. Jadi ini perlu saya jelaskan. H2O itu apa sih? H2O itu air. Oke ya. Tapi di dalam air itu gabungannya apa, Pak? Hidrogen dan O. Hidrogen oksida gitu ya. Hidrogen sama oksigen gitu ya. Jadi
Kalau O kan O doang. Oke, kalau H2O air itu kan meskipun kita lihat air ya air sendiri, tapi itu kalau ditinjau dari atom dia itu gabungan dari H dan O. Oke. Jadi bentuk materi itu kalau dibedakan zat tunggal. Nah, ini ada zat tunggal. Yang kedua itu adalah campuran. Nah, ini dibedakan lagi ya. Zat tunggal itu ada unsur. Nah, yang sudah dibahas sebelumnya tadi, ada unsur berarti satunya senyawa. Oke ya. Campuran itu ada dua juga. Homogen ada heterogen. Larutan homogen itu dinamakan juga larutan. Nah, kalau heterogen itu suspensi. Nah, ada bagian di antara homogen dan heterogen. Jadi kalau homogen itu contohnya gula dengan air, itu kan nggak bisa dibedakan lagi mana gula sama air. Kalau heterogen itu contohnya tanah sama air. Jadi masih ada kecil-kecil tanah yang mengendap. Jadi itu heterogen karena masih bisa dibedakan mana air, mana tanah. Nah, ada yang di antara keduanya itu namanya adalah koloid. Saya kasih warna lain ya, karena ada di tengah-tengah. Nah, ada di tengah-tengahnya itu adalah koloid istilahnya. Oke. Oke. Selanjutnya. Next. Nah, ini coba kalian kelompokkan ya. Kelompokkan mana kelompokkan atom dan ion. Jadi kalau atom itu kan yang tidak bermuatan, kalau ion itu atom yang bermuatan. Jadi kelompokkan atom tidak bermuatan dan ion. Nah, jadi kalian kelompokkan atom tidak bermuatan itu yang mana saja, kemudian ion nanti yang mana saja gitu ya. Nih, H, H plus, Na, Na plus. Selanjutnya O4 min, selanjutnya bentar, O min ya, kemudian PP3 plus, Fe Cl. Nah, ini kelompokkan mana yang atomnya tidak bermuatan, mana yang bermuatan atau nama lainnya adalah ion. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompokkan molekul, unsur, dan senyawa. Nah, kelompokkan mana yang unsur, mana yang senyawa ya. Oke, misalkan O2, O3, Na, gini, H2SO4, kemudian H2O, NaCl, N2, Na3, apalagi ya, PbSO4. Nah, ini nanti kalian kelompokkan mana yang unsur, mana yang senyawa. Apakah ini dikerjakan di lembaran, nggak usah di buku catatan saja ya, buat catatan buat belajarnya kalian. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.